Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nats harian saat ini adalah nas yang tidak asing lagi untuk kita dengarkan, mengingatkan tentang perlunya hidup dalam persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud adalah ungkapan kerinduannya untuk menyadarkan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kerinduannya ini berangkat dari situasi keluarga dan kerajaannya yang sedang dalam perpecahan, dan sudah terlihat benih-benih perselisihan. Dalam kerinduannya, ia berharap agar masyarakat di dalam kerajaannya, begitu juga keluarga, benar-benar memahami perlunya kehidupan yang rukun dan damai. Dengan gambaran seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak yang mahal yang meleleh hingga ke leher jubahnya adalah gambaran bahwa Allah mengurapi Harun di dalam kepemimpinannya untuk menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya. Sehingga dalam kepemimpinannya yang diibaratkan seperti minyak yang meleleh hingga ke leher jubah, dapat menebarkan wangi karena ia menjalankan tugasnya sebagai pelayanan untuk Tuhan, dan Tuhan yang memberikan berkatnya dan dapat dirasakan oleh semua pihak atau semua orang. Demikian juga seperti embun gunung Hermon yang turun menjadi gambaran kelimpahan uap air, namun daerah sekeliling sekitar gunung Hermon adalah daerah yang kering. Banyak hambatan yang membuat daerah yang kelimpahan uap air tidak dapat mengalirkan ke tanah yang kering. Namun embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion adalah gambaran
kekayaan berkat Tuhan yang mengalir atau mengairi tanah yang kering. Berkat kesatuan akan mengalir kepada Daud dan Harun yang menyadarkan bahwa mereka perlu menjauhi perselisihan dan ada sikap saling menerima satu sama lain yang membuat mereka dapat berjalan bersama. Hal inilah yang mengingatkan kita seluruhnya. Hidup dalam persaudaraan yang rukun harus dimulai dalam keluarga, gereja, masyarakat, tempat kita bekerja, atau dimanapun kita berada. Dengan hidup yang saling melengkapi satu sama lain, saling menerima, menghindari perselisihan, sebab kasih yang mengikat persaudaraan kita. Sebab Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya yang perlu kita nikmati dan membuat kita nyaman dan hidup berbahagia. Jika hidup dalam persaudaraan yang rukun, maka kita pun bersuka cita melakukan setiap aktivitas kita setiap harinya tanpa ada beban, sebab kasih-Nya yang mengikat. Amin. Salam sehat. Hidup kita diberkati melalui firman-Nya. Horas.